Assalamualaikum semuanya. Ternyata ada tugas GES. Yuk kita bikin. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Fatimah. Saya Arbaina. Saya Mirida. Saya Jannat Lupus. Saya Normah Deliani. Saya Diah Hesti Rahayu. Kami dari kelas 12 IPA 1 ingin mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Berikut penjelasan dari kami. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. 1. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contohnya, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri sela baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. 2. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga sang adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa yang punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. 3. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama, oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kartarajasa Jayawardhana. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kartarajasa Jayawardhana yang sedang sakit. 4. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Dalam kutipan di atas, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. 5. Nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan, pilar-pilar kayunya, atau semua bagian dari tiang saka. Belanda bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun.
Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan. Ukir mengambil dari tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nilai estetis dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik swaying atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Sekian penjelasan dari kami. Jikalau ada salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time.